Yuk, Pak, ada yang bisa sampaikan Pak? Dikit ya Pak. Mana Pak? Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Ya Pak, Pak gelangnya bagus Pak. Beli di mana Pak gelangnya Pak? Biasa ya anak-anak. Tuping cakep nih. Direktorat Jenderal Imigrasi sempat membuat perusahaan cangkang untuk mengumpulkan uang hasil korupsi izin tenaga kerja asing alias TKA. Perusahaan cangkang itu kemudian menjadi tempat penyimpanan uang haram yang didapat dari hasil memeras TKA. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta Kamis 4 Juni. Setio mengatakan korupsi yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan alias IMIPAS Silmi Karim itu terjadi sejak kementerian tersebut masih berbentuk Direktorat Jenderal Imigrasi. Kasus korupsi yang dimulai sejak tahun 2022 hingga 2026 itu merupakan kasus korupsi yang tersistematis mulai dari pegawai Ditjen Imigrasi ke lapangan hingga sampai ke Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim, di mana para staf Ditjen Imigrasi memalsukan data WNA yang bekerja di Indonesia dengan izin tinggal tulis bukan bekerja. Bukan hanya sistem korupsinya yang sangat terstruktur, pengelolaan uang korupsi juga sangat sistematis, di mana uang hasil manipulasi data izin tinggal warga negara asing alias WNA disimpan di sebuah perusahaan cangkang, salah satunya ialah perusahaan towing atau derek kendaraan, di mana uang hasil pemerasan terhadap WNA tersebut kemudian dicuci di perusahaan towing. Data perusahaan dimanipulasi seakan-akan menghasilkan uang banyak yang padahal didapat dari korupsi di keimigrasian Indonesia. Setelah uang dicuci, kemudian uang haram tersebut dibagikan ke para tersangka dengan besaran yang sudah ditentukan. Bukan hanya itu, saat KPK sempat mencium modus korupsi di perusahaan cangkang itu, para pelaku sempat panik dan menarik seluruh uang di perusahaan tersebut. Uang itu kemudian dibelikan sejumlah emas antam. Bahkan saat membeli sebuah rumah, pelaku menggunakan emas batangan untuk sistem pembayarannya. Namun kecurangan tersebut terbongkar setelah KPK bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan alias PPATK. Di situ KPK menemukan transaksi keuangan janggal di antara para pegawai IMIPAS. Baik KPK dan PPATK kemudian melakukan pengembangan perkara hingga muncul 18 nama yang terlibat korupsi dengan pelaku di pucuknya yakni Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelum Silmi Karim ditetapkan sebagai tersangka korupsi, KPK sudah melakukan rangkaian operasi tangkap tangan alias OTT di lingkungan kantor Imigrasi Jakarta Barat Kamis 4 Juni. Hasilnya, KPK menangkap 17 orang dalam operasi senyap yang digelar di lingkungan kantor Imigrasi Jakarta Barat sejak Selasa 2 Juni malam. OTT ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing alias TKA, sementara Silmi Karim menyerahkan diri sehari setelah KPK melakukan OTT. Sehingga kasus korupsi di sektor imigrasi melibatkan 18 orang dari pegawai staf di lapangan hingga petinggi Direktur Jenderal Imigrasi yang dijabat Silmi Karim. Saat ini Silmi Karim pun dinonaktifkan sebagai Wakil Menteri IMIPAS dan Istana berencana segera mencopot Silmi Karim. Mengenai transaksi keuangan yang terkait, itu ada 35 pegawai Kementerian IMIPAS periode tahun 2019 sampai dengan 2025 ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Dari total aliran uang tersebut hanya sebesar 9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian. Ya. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui railing atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan
di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini ya memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut. Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing. Jadi dari beberapa barang bukti yang berhasil disita, termasuk juga ini bisa dikatakan sebagai cangkang seolah-olah dia memiliki aktivitas usaha atau shell company, yaitu dengan mendirikan perusahaan towing. Nah, dugaannya towing ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi karena berkaitan dengan mungkin hobi, karena ada beberapa motor kurang lebih sekitar 6 yang disita motor roda 2 itu adalah motor trail yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road, gitu ya. Dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain. Nah, di sisi lain, ketika perkara RPTKA di Kemenaker ditangani oleh KPK saat itu di 2025 mencuat, ini para pihak diduga panik dan segera menarik beberapa uang. Ini ya, jadi dari beberapa rekening itu ditarik, dikeluarkan, itu mungkin bertahap ya proses penarikannya karena menggunakan nama-nama yang memilih orang lain dan lain-lain, gitu. Dan uang tersebut kemudian dibelikan sejumlah emas, ya bahkan pada saat melakukan pembelian rumah itu ada termasuk juga barang juga yang sudah disita. Ini pembayarannya juga tidak biasa. Biasanya transaksional pembelian barang tidak bergerak itu menggunakan rupiah, ya transaksinya di bank, transfer dan lain-lain. Tapi ini menggunakan kepingan emas. Dari gambaran tersebut diketahui bahwa WNA dalam melakukan proses dokumen ditinggal melalui biro jasa, penjamin, sponsor dan lain-lain. Ya, selanjutnya biro jasa akan membantu. Jadi seharusnya prosesnya ini menggunakan aturan. Ada PP, saya catat ini, PP nomor 45. Jangan lupa subscribe ya.